Salam periklanan, advertising dengan Dr. Hendra. Baik, kita akan membahas copywriting yang bagian kedua. Nah, kemarin kita telah mempelajari copywriting yang pertama. Hari ini kita akan ringkas saja latar belakangnya. Saat Anda ingin pertama kali merintis usaha, Anda biasanya pengen promosi. Promosinya biasanya di media yang biasa, ya, offline. Misalnya billboard, televisi atau koran, dan itu mahal, ya. Zaman serba digital, Anda bisa ada pilihannya, ada melalui website, media sosial, banner iklan, email marketing, dan yang lain-lain, ya. Nah, tapi belum tentu itu merupakan faktor yang penentu keberhasilan promosi Anda. Apalagi jika Anda melakukannya secara asal-asalan. Jangankan transaksi, ya. Tidak semua orang akan tertarik pada usaha pemasaran Anda. Daripada banyak dana terbuang, promosi gagal, lebih baik Anda mulai belajar konten pemasaran yang tepat sasaran. Caranya, copywriting. Nah, Anda akan pelajari tentang teknik copywriting di video ini. Selamat belajar. Topik dibicarakan hari ini adalah teknik penulisan persuasif dalam copywriting dan juga contoh copywriting secara praktik dan juga siapkah Anda menjadi seorang copywriter, ya. Mengapa Anda perlu copywriter atau copywriting? Bukankah materi-materi pemasaran bisa saja ditulis oleh siapa saja? Belum tentu. Supaya efektivitas promosi bisa tercapai, tidak bisa asal-asalan. Perlu sangat memahami copywriting, karena tanpa memahami hal tersebut, Anda akan mengalami hal-hal berikut ini. Customer conversion sangat rendah, traffic website mandek tidak kunjung naik, posting media sosial tak ada respon, ya, tak banyak yang respon, jarang di-share, jarang dibaca. Tidak ada yang mau mengunduh ibu Anda, email list sepi pendaftar dan lain-lain semuanya. Dan tentunya kita semua tidak ingin berada pada titik itu, ya. Nah, di video ini teknik penulisan copywriting yang lebih persuasif, ya, maka yang bisa lebih jual. Mau penasaran? Ayo simak, ya. Jadi kita pelajari teknik copywriting agar tulisan lebih persuasif. Selain ke-6 langkah yang dibahas di video sebelumnya, ada beberapa teknik yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kualitas copywriting Anda, baik untuk landing page, sales letter maupun media pemasaran lainnya. Berikut ada di antaranya adalah formula AIDA, attention, interest, desire, and also act, teknik slippery slide, social proof, dan yakinkan audiens Anda dengan FAQ, ya, frequently asked question. AIDA, rumus ini: attention, interest, desire, action. Berikut ini adalah 4 unsur tersebut dan artinya. Attention itu adalah tangkap perhatian mereka, interest itu adalah buat mereka penasaran, desire itu adalah buat audiens ingin mendapatkan manfaat yang Anda tawarkan. Action itu adalah ajak audiens untuk mendapatkan manfaat tersebut. Umumnya AIDA dipakai dalam konten marketing untuk membuat jenis konten yang sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui oleh audiens. Kalau dalam digital marketing dinamakan customer value journey. Dari orang awam sampai menjadi pelanggan, kalau bisa jadi promoter, ya. Meskipun demikian, formula AIDA juga dapat dimanfaatkan sebagai panduan dalam penulisan teks copywriting. Penggunaannya pun tidak jauh berbeda dengan langkah 3 sampai 6 yang telah dibahas sebelumnya. Berikutnya adalah ilustrasi masing-masing unsur dalam sebuah tulisan, ya. Attention itu adalah headline-nya, interest itu adalah lead-nya atau paragraf pembukanya, desire itu adalah kopinya atau isinya, action itu adalah CTA, call to action-nya. Jadi, jika Anda merasa kesulitan menulis sebuah teks copywriting, formula AIDA bisa dipakai untuk menentukan kata-kata yang tepat untuk setiap komponen tulisan Anda. Konsep slippery slide, konsep kedua. Sebagai seorang copywriter, Anda harus bisa membuat audiens tetap tertarik pada tulisan Anda dari awal sehingga akhir. Nah, slippery slide ini adalah teknik copywriting yang perlu diterapkan supaya Anda terdengar tetap menarik terus-menerus dan tidak terdengar membosankan. Pada dasarnya, slippery slide ini merupakan konsep di mana setiap kalimat dalam teks Anda didukung oleh kalimat yang selanjutnya. Dengan demikian, semua kalimat memiliki fungsi untuk menjaga rasa ingin tahu pembaca hingga bagian call to action. Ada 2 yang dapat Anda lakukan untuk menerapkan teknik ini, slippery slide, ya. Bayangkan diri Anda sebagai audiens. Dengan kata lain, Anda harus memahami kebutuhan dan cara berpikir mereka, dan agar tidak membuat tulisan yang agak sulit dipahami, buat yang sederhana aja. Yang kedua, perhitungkan efektivitas masing-masing kalimat Anda. Jangan sampai ada kalimat yang membuat pembaca kehilangan rasa ingin tahu di tengah jalan, atau bahkan tidak tertarik pada yang ingin Anda tawarkan. Jangan lupa baca lagi teks Anda setelah selesai untuk mencari bagian yang tidak diperlukan dan dihapus.
Tiga, ingat social proof atau jangan lupakan social proof. Sebenarnya langkah ini lebih tepat digunakan untuk landing page atau sales email, tapi Anda juga bisa menerapkannya dalam media pemasaran apapun. Pada dasarnya, social proof ini adalah elemen copywriting yang dipakai untuk meyakinkan audiens bahwa Anda dapat dipercaya. Ini dapat ditunjukkan dalam beberapa bentuk, termasuk yang dalamnya logo klien, ya, logo klien-klien Anda yang pernah menjadi customer Anda, klien Anda. Dua, testimoni pelanggan Anda. Tiga, jumlah pelanggan atau subscriber. Yes. Social proof biasanya diletakkan sebelum CTA, call to action, agar calon pelanggan yakin bahwa mereka dapat berbisnis dengan Anda. Bagi Anda yang belum memiliki banyak pelanggan atau pun dapat memakai social proof ini, minta testimoni dari klien yang sudah ada. Tampilkan terbaik pada pemasaran media pemasaran Anda. Atau apabila Anda menjalankan toko online, Anda dapat meminta persetujuan dari beberapa pelanggan untuk menampilkan ulasan mereka atas produk Anda. 4. Yakinkan audiens dengan frequently question. Dalam berbisnis, pasti ada beberapa hal di pikiran target pemasaran yang membuatnya ragu-ragu untuk membeli dari Anda. Alasannya bisa jadi karena harganya tinggi, ada produk serupa yang lebih terkenal, kurangnya pemahaman tentang layanan Anda, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda dapat memberikan alasan layanan, barang, atau konten Anda lebih unggul dari yang ditawarkan kompetitor di dalam kopi Anda. Namun, menjelaskannya dalam bentuk paragraf bukanlah cara yang paling efektif jika dilakukan di landing page situs Anda. Apalagi desain landing page harus mudah untuk disimak secara kilat. Solusinya adalah membuat FAQ atau Frequently Asked Question. Idealnya itu teks pada bagian ini disajikan bentuknya poin-poin. Anda bahkan bisa membuat halaman FAQ sendiri dan disambungkan ke segmennya pada landing page Anda untuk menjawab segala keraguan audiens. Salah satu contoh segmen FAQ yang baik bisa dapat ditemukan dalam bentuk Mental Mastery, sebuah kursus online tentang optimisme. Berikut adalah penggalan dari Mental Mastery, FAQ-nya. Apa yang terjadi jika saya ketinggalan dari kursus online ini? Jangan khawatir tentang ketinggalan ini, karena setiap video telah dimasukkan berdasarkan bit size-nya, yang penting-penting, dan termasuk dalamnya contoh-contohnya, sehingga Anda bisa menghabiskan waktu Anda untuk melakukan tindakan-tindakan daripada membaca konten-konten yang banyak sekali. Mental Mastery ini juga datang dengan akses seumur hidup ya, sehingga Anda bisa istirahat dari materinya jika Anda keluar kota atau berada liburan, atau misalnya Anda sibuk sekali selama beberapa hari. Anda akan mempunyai sumber ini untuk selamanya, dan akan selalu ada untuk Anda ketika Anda memang mau belajar. Nah, pertanyaan pada penggalan FAQ tersebut adalah bagaimana jika saya tertinggal? Kemudian dijelaskan bahwa kursus ini dapat diakses selamanya, agar audiens dapat mengikutinya sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Bagi orang yang belum pernah mengambil kursus online, informasi seperti ini sangat penting sekali. Ia belum tahu bahwa pembelajaran informal berbasis daring umumnya memungkinkan peserta untuk mengikutinya dengan kecepatan yang mereka inginkan. Audiens Anda pun tidak hanya orang-orang yang sudah paham tentang apa yang Anda jual. Jadi sebaiknya Anda memikirkan pertanyaan yang mungkin muncul di benak audiens awam. Maka itu penting banget Anda bertindak sebagai orang lain, memakai kacamata orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya dengan put on the other shoes. Yes. Contoh copywriting. Setelah mempelajari teori-teori copywriting sebelumnya, Anda bisa mencoba membuat copywriting Anda sendiri. Nah, untuk memudahkan Anda, silakan melihat referensi contoh copywriting berikut ini. Contoh penggunaan copywriting untuk media iklan atau promosi. Contoh copywriting yang pertama kita ambil dari email kiriman Urban Daddy. Ya, seperti yang dilihat di bawah ini, Anda menjumpai desain email yang eye-catching, informatif, dan sama sekali tidak terlihat membosankan. This gene powered by is anti-Platon. Yes, okay. Henrik Highwheel, when you want just a little bit of exercise. Yes, ketika Anda ingin olahraga. Ketika Anda membaca copywriting Urban Daddy tersebut, Anda tidak merasa seperti membaca iklan atau promosi. Rasanya, pesan itu seolah ditulis khusus untuk Anda. Pilihan kata yang akrab dan personal membuat pembaca merasa dekat. Apalagi Urban Daddy mengemasnya dalam bentuk cerita, sehingga lebih membangkitkan emosi atau kedekatan emosi. Dengan copywriting yang menarik tersebut, pembaca pun akan merasa engage. Ya. Hasil interaksi, mereka pun akan terus membaca hingga titik terakhir. Tak lupa ada CTA, call to action, juga sehingga pembaca bisa segera melakukan konversi atau mengikuti sosial media Urban Daddy. Contoh penggunaan copywriting untuk landing page. Berikutnya ada contoh copywriting untuk landing page. Mari kita melirik landing page Basecamp ini. Wish granted, permintaan terpenuhi. Every wish work was bla 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 less work. Okay. Setiap permintaan adalah lebih sedikit pekerjaan. Basecamp combine discussion, task files, schedules, and chat in one place.
making it easy to see what needs to be doing and what to find things and what's going on. Join the 4,000 businesses that signed up last week. Enter your email address, start a free 33 days trial, or sign up with a Google account. Nah, apa kesan pertama ketika saat melihat landing page di atas? Barangkali ingatan Anda langsung melayang ke perasaan bahagia ketika hari ulang tahun tiba. Perasaan itu semakin kuat ketika Anda membaca wish granted, permintaan terpenuhi. Akhirnya harapan dikabulkan. Tapi harapan apa ya? Nah, Basecamp menjawabnya pada deskripsi di bawah headline. Secara halus, Basecamp menjabarkan manfaat produk mereka. Menariknya, Basecamp memperkuat magnet perhatian tersebut dengan mengajak Anda bergabung dengan 4.000 lebih bisnis lainnya. Informasi itu juga tidak akan terlewat oleh mata karena Basecamp itu memberikan highlight pada kalimat-kalimat yang penting. Nah, sudah siapkah menjadi copywriter? Copywriting ini memang tidak sederhana. Seperti yang telah dibahas dalam panduan ini, ada 6 langkah yang harus dilakukan sebagai seorang copywriter. Pertama, pelajari produk atau layanan Anda jika Anda tidak menciptakannya sendiri. Kedua, memahami kebutuhan audiens, ya, sangat penting sekali supaya membentuk yang namanya user persona. Lalu ketiga, menentukan headline memikat, judul-judul yang memikat, ya. Keempat, headline dengan lead itu adalah kalimat pengantar yang menarik juga. Kelima adalah membuat copy yang berkualitas, kalimat-kalimat yang sederhana dan menarik perhatian, ya. Dan keenam, mengakhiri teks dengan persuasi, ya, CTA, call to action. Nah, selain itu setidaknya ada 4 teknik yang membantu Anda membuat teks copywriting lebih persuasif lagi. Teknik ini adalah formula AIDA, sudah kita pelajari, konsep slippery slide, social proof, dan FAQ. Ya. Namun demikian, kemampuan copywriting Anda dapat diasah dengan terus berlatih. Karena tanpa berlatih itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, gunakanlah kiat-kiat yang sudah ada pada panduan ini, ya, di setiap kesempatan yang ada. Jangan lupa mencari contoh baru, ya, untuk dijadikan referensi belajar copywriting. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar panduan ini, jangan sungkan untuk meninggalkan komentar Anda di kolom yang tersedia di bawah ini. Salam advertising, salam periklanan dengan Dr. Hendra. Sampai jumpa.